Halo semua, perkenalkan nama gue Budi Priambodo dengan NIM C265 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi pada video kali ini merupakan video micro teaching dari mata kuliah SISDP, Sistem Informasi Sumber Daya Perairan. Jadi di video kali ini gue bakal ngejelasin apa itu Visual Basic for Application atau VBA. Bagi teman-teman yang belum tahu VBA itu apa, simak terus videonya ya. Stay tune. Oke, sebelum mulai ke videonya, jadi di sini gue mau ngejelasin dulu apa itu Visual Basic. Visual Basic adalah pemrograman yang berupa perintah-perintah atau instruksi yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Visual Basic disebut sebagai bahasa pemrograman yang menghasilkan sarana untuk membuat program-program aplikasi berbasis Windows dan memungkinkan penggunanya untuk berkreasi lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi, khususnya dalam segi visual. Beberapa fakta dari Visual Basic ini yaitu interface-nya menarik dan mudah dioperasikan. Kemudian pembuatan aplikasi diawali dengan form yang disusun oleh komponen-komponen yang berada pada toolbox. Oke, selanjutnya gue mau ngasih tahu bagaimana cara mengaktifkan Visual Basic yang ada pada Excel. Pertama, kalian klik file, kemudian opsi. Kemudian kita perlu mengaktifkan opsi pengembang. Kita checklist pengembang. Kemudian di pusat kepercayaan, kita checklist percayai akses ke model objek proyek VBA di pengaturan makro. Kalau sudah, klik OK. Kemudian akan muncul opsi pengembang. Oke, di project yang pertama ini, gue mau ngasih tahu bagaimana cara membuat atau menginput suatu data dengan cepat dan menarik. Kebanyakan orang ketika menginput data akan secara manual. Misal, kita input C265, kemudian nama, pertemuan ke, nilai kuis 50, nilai plus, ya. Kebanyakan orang akan menginput data secara manual. Namun, pada proyek kali ini akan dibuat program agar ketika menginput data menjadi cepat dan menarik. Yang perlu dilakukan yaitu membuat Visual Basic. Di sini sudah ada satu program yang berguna untuk menginput data. Program-program ini berisikan elemen-elemen yang di dalamnya sudah tertulis program. Untuk elemen ini digunakan label untuk membuat teks yang ketika programnya sudah di-run maka tidak bisa diubah atau permanen. Kemudian untuk kotak yang ini pengisian teks menggunakan text box. Kemudian di sini terdapat option button, ada 2, ya dan tidak. Ini sebagai tombol pilihan. Kemudian ada 3 tombol ini, combo box, digunakan untuk suatu program. Misal proses, maka menggunakan program tertentu. Di sini sudah ada, setiap elemennya sudah dibuat program. Ini untuk tombol hapus. Kemudian ini untuk tombol proses menggunakan program seperti ini. Dan kemudian untuk keluar digunakan N. Oke, dari program ini bakal kita run. Kita input data. Pertemuan 9, nilai kuis 80. Untuk nilai plus kita pilih ya bebas sesuai data, kemudian kita klik proses. Ketika kita klik proses, maka otomatis data akan masuk ke dalam sheet Excel. Kemudian kita hapus untuk memasukkan data yang lainnya. Pada data ini kita pilih nilai plusnya tidak ada, kemudian proses, maka otomatis data akan masuk ke dalam Excel. Ketika
penginputan data sudah selesai, maka kita klik keluar. Itu untuk program yang pertama, maka hasilnya akan tertampil di ini. Kemudian untuk program yang kedua merupakan program untuk mengkonversi suhu. Jadi program ini melibatkan makro. Sebelumnya, makro merupakan kumpulan perintah yang dapat dijalankan secara bersamaan sehingga pekerjaan lebih mudah pada Office. Fungsinya untuk membuat rumus atau formula baru yang belum ada di Excel. Jadi kita bakal membuat rumus yang berguna untuk mengkonversikan nilai Fahrenheit ke dalam Celsius, Reaumur maupun Kelvin. Untuk programnya dapat dilihat di sini. Untuk pembuatan formula kita menggunakan modul, bukan menggunakan form. Jadi untuk ftalk ini adalah program untuk mengkonversikan Fahrenheit menjadi Celsius. Kemudian untuk yang kedua Citor, Fahrenheit ke Reaumur, dan Citok adalah Fahrenheit ke Kelvin. Ini sudah sesuai perhitungan. Bakal kita coba run. Langsung kita buka Excelnya. Nilai pertama kita coba 10 Fahrenheit. Untuk nilai pertama kita bakal coba 10 Fahrenheit. Kita konversikan menjadi Celsius. Menggunakan rumus ftalk. Kemudian kita klik kolom F. Maka nilai 10 Fahrenheit akan terkonversikan menjadi minus 12 derajat Celcius. Untuk Reaumur kita menggunakan rumus Citor. Dan dihasilkan 8 Reaumur. Kemudian untuk Kelvin menggunakan Citok. Maka dihasilkan nilai sebanyak 283 Kelvin. Untuk langkah perhitungan selanjutnya kita coba masukkan data beberapa sekaligus. 30, 12, kita coba random saja. Oke, mungkin cukup. Kemudian kita hanya perlu melakukan drag ada kolom ini ke bawah. Maka secara otomatis semua rumus sesuai di atas dan sudah terkonversi dari nilai Fahrenheit. Oke, mungkin cukup sekian materi Visual Basic for Application yang gua paparkan. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan mohon dimaafkan. Gua Budi Priyambodo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.